Oh kurang ya? Oh tapi anunya 7 kali lipat dari rencana 2015 kan kenapa enggak gitu. Jadi saya optimis Pak pada pikiran ibu bapak sekalian yang cukup itu kurang nyeleneh Pak. Kurang nyeleneh. Nyelenehnya itu aja yang nanti mesti di apa? Karena bisnis itu harus nyeleneh. Dari segi namanya, dari segi ininya segalanya harus nyeleneh. Zaman sekarang ini belok kiri sudah ada, belok kanan sudah ada. Bapak harus nyeleneh, segmented. Kalau mau masakan Padang, ya Padang di mana sih masakan Padang apa itu? Yang core-nya apa ditajemin dan lain-lain. Termasuk kemarin kita bicara mengenai singkong yang diapa-apain, yang ubi diapain gitu. Pisang ya pisang, mulai dulu pisang ya begitu. Nggak punya nilai tambah ya udah pisang asli dijual ya sudah nggak ada nilai tambah. Nilai tambahnya hanya kesegaran kulitnya saja. Rasa pisang mah ya begitu-begitu lah. Nggak ada pisang itu yang rasanya asin gitu nggak ada. Nah, sekarang kalau bikin pisang asin nggak tahu disuntik kali ya. Ketika masih remaja pisang itu disuntik gitu, jadi asin. Ada dong rekayasa. Ya, money management Bapak Ibu sekalian kita sebenarnya ekonomi growth untuk menemukan kombinasi dari semuanya itu dikombinasi Pak. Bapak jangan takut menggunakan kalimat rekayasa karena rekayasa tidak serta-merta berpikiran buruk. Ngakali gitu bukan begitu. Ngakali bisnisnya ada Bapak, tapi bukan ngakali orang lain. Yaitu bersikap jangka pendek, melakukan rekayasa jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nggak ada pilihan lain Pak. Bapak harus berpikir itu. Kalau Bapak short term, bahayanya sudah tahu kita tadi sudah bicara. Berpikir medium term, Bapak tahu konsekuensinya. Berarti modal disuntikan lebih banyak, kan kira-kira begitu. Kalau long term di depan itu, Bapak tadi jangan pikir itu dulu. Cuci mobil sampai pikir 7-8 segmen gitu. Udah cuci mobil aja gitu. Segala macam. Bisa jadi itu jadi koreksi yang bagus sehingga nanti Bapak akan melakukan cuci mobil. Oke, kalau gitu bahaya juga ya ini. Lakukan dulu misalnya dari 4 pilihan itu kafe atau segala macam belakangan. Kafenya ada, tapi berupa wifi dan minum saja, tidak menyediakan makanan misalnya. Jadi ada beberapa. Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa jangka pendek atau jangka menengah adalah pilihan bisnis kita yang paling bagus. Jadi 1 tahun itu jangka pendek Pak. Risiko-risikonya Bapak sudah tahu. Benar-benar tadi menyewa dan lain-lain itu kita sudah bicara. Ya, 1 tahun. 1-3 tahun yang menengah dan yang panjang di atas waktu itu. Ini juga bisa mewakili pikiran kita, yaitu bisnis harus memiliki batas-batas yang jelas Pak. Bapak kapan menggunakan uang itu untuk investasi dan kapan untuk sosial Pak. Kok tega sih kita kan hidup begini segala macam sosial. Jangan lupa sosialnya Pak. Bapak boleh berpikir sosial, tapi itu dalam konteks CSR. Dalam hal-hal tertentu untuk membangun kesetaraan dengan masyarakat harmoni, itu kalau bisa bikin lomba voli misalnya di kampung itu di lapangan tempat sama-sama makan itu sosial fine, tapi mohon terukur, jangan menggunakan idiom-idiom sosial dari dana yang dianggarkan untuk kepentingan bisnis. Yang kedua, jangan menggunakan bisnis itu sebagai kepentingan pamer karena Bapak menjadi gak rasional. Membanggakan diri. Bisnis si gengsi kan bisnis ini. Apa? Jual telur penyu, Mas. Jadi, lebih memilih gengsi daripada fungsi. Itu kata Warren Buffett. Yang ketiga, lakukan pengeluaran efektif dan keempat, pengeluaran khusus untuk menopang bisnis. Pengeluaran itu khusus yang berkaitan dengan bisnis. Bapak, saya sosial juga, tidak apa-apa. Tapi sosialnya itu hendaknya berkaitan dengan bisnisnya. Membangun image baru, segala macam. Saya tertarik dengan ungkapan Bapak tadi itu yang memasukkan 2 juta dari seluruh kapitalisasi. Perusahaan-perusahaan yang cukup sehat, Pak, membelanjakan berapa persen dari iklannya? 7-8% dari revenue. Dari revenue Pak, itu sudah sangat besar dan itu mereka sudah sangat confident. 7-8% dari revenue ya, dari pendapatan hasil penjualan atau belum dikurangi cost. Jadi besar sekali Pak. Kalau Bapak itu terima berapa? 150 juta ya sapi, itu Bapak keluarin kurang lebih 10 juta.
untuk iklan. Tapi ada tentu saja bisnis yang tidak berbasis iklan, tentu saja. Saya pikir dari sapi nggak termasuk bisnis yang berbasis iklan. Artinya nggak diperlukan iklan untuk jual daging sapi. Jadi kecil itu pasti, apa namanya iklannya. Bahwa bisa buang ke iklan dalam bentuk lain. Gitu. Dan nyata sosis dan segala macam. Tapi kan bapak masih masih di atas, bukan produk ikutannya. Kalau sudah masuk ke buat sosis, memang akhirnya masuk televisi. Semua mulai dari pemain bola sampai siapa makan sosis. So nice. Nah, itu naik lagi kalau itu. Belum kesana kan bapak kan? Belum. Masih baru kemudian. Iya, kok bukan. Bapak belum mikir di pinggirnya tuh bikin apa namanya potong sapi itu. Pikir. Belum ya? Belum, kita nggak beliau. Oh iya. Nggak masuk ke sektor produksi ya? Belum. Hanya motong jual. Itu udah segitu. Bagus lah Pak, pokoknya Pak. Iya, nanti generik pasti Bapak. Pengangkutan bisnisnya dikelola sendiri, packing sendiri, gitu kan? Anak perusahaan sama kayak ini. Kayak. Iya, kabeh. Generik banget dari mainstream sampai ke bawah. Wah, di mana sih masuk kantong kiri keluar kantong kanan. On the bottom line daripada Bapak berpikir pada top of the line-nya, gitu ya. Pertimbangan nyatanya makna misalnya keuangan. Jadi pertimbangan menghitung risiko ini yang belum dibahas oleh semua tim kemarin. 6 tim itu tidak membahas mengenai sampaikan risiko. Alasannya klise pasti, tentu saja saya menerima alasan itu. Waktunya pendek sekali mengelola manajemen uang ini. Ada pergulatan etika Pak mengenai uang ini. Sedikit saya berikan gambaran. Orang yang mendewakan uang ada orang yang juga tidak berpikir mengenai orientasi uang. Nah ini oleh karenanya ada pergulatan etika yang tidak pernah selesai. Saya tidak akan berdebat soal itu. Uang itu difungsikan sebagai apa itu monggo silakan. Hidup ini fun, jalani saja. Saya nggak usah nabung terlalu banyak karena nabung kebanyakan malah jadi nggak fun. Hidup is up to you karena itu pergulatan etika. Di dalam Alkitab itu menjadi peringatan-peringatan Pak bahwa terlalu Anda kalau salah menggunakan uang, memanfaatkan uang untuk kepentingan yang keliru itu gampang menuju kepada keburukan dalam hidup itu. Ada moralitas, ada uang halal dan uang baik Pak. Sekarang itu kata orang nggak ada lagi uang halal, yang ada itu uang baik. Karena setiap elemen pekerjaan berkaitan dengan penggelapan begitu. Saya pikir dalam hati enggak juga, tidak semuanya begitu ya, tapi ada pergulatan di dalam masyarakat itu ada uang halal dan uang baik. Setelah kita cari uang halal sekarang dari uang baik itu orang-orang besar. Banyak orang Jakarta itu ibu dan saya ya. Udah ibu tetangga dengan saya ya, ibu siapa? Ibu Vera ya, Pak Gata. Belum pernah ketemu Pak. Sekarang itu orang ya, Jakarta begitu kan ada. Kalau di Jakarta Bapak jalan malam yang nggak biasa di Jakarta, jangan takut Bu, jalan aja malam. Nggak ada setan jangan, karena semua orang Jakarta sudah jadi setan. Termasuk saya. Memang kemudian dibutuhkan sanksi moral dan hukum. Tidak hanya moral, nggak mempan di Indonesia itu. Orang kalau menggelapkan uang, kamu turun. Harus diturunin paksa secara hukum. Jadi memang ada faktor-faktor seperti itu. Manajemen uang kemudian kita masuk pada, ternyata kita masuk kemudian sekarang masuk pada lingkaran global mengenai pengelolaan uang itu, sampai kemudian PBB itu membuat namanya United Nations Transnational Organized Crime tahun 2000, yang kalau kita sekarang itu menamakan dirinya sebagai Undang-Undang Anti Pencucian Uang. PPATK sudah membuat peraturan baru anti pencucian uang di tanggal 23 Maret kemarin sudah efektif. Karena undang-undang anti pencucian uang dibuat 2 tahun lalu, dimasyarakatkan 2 tahun, dan 23 Maret lalu efektif. Apa itu? Kalau Bapak membeli emas perhiasan, atau emas apapun batang emas, membeli mobil, membeli properti di dalam undang-undang itu disebut 3, tentu saja ada yang lain. Itu penjualnya, bukan Bapak yang lapor, penjualnya yang menjual kepada ibu itu, ibu beli emas ke saya 100 juta, ibu pergi aja bawa emasnya, nggak ada masalah.
tapi saya wajib lapor ke PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Saya wajib lapor bahwa ibu hari ini membeli 100 juta emas. Dilaporkan. Kalau dilaporkan tidak serta-merta kemudian ibu itu ditanyain, enggak. Tidak begitu. Hanya wajib lapor itu untuk tidak menimbulkan sangka karena anti pencucian uang itu hanya mengharamkan uang-uang yang diperoleh dengan cara tidak wajar. Itu. Apa saja dalilnya orang-orang uang yang tidak wajar itu? Misalnya uang yang diperoleh dari perampokan, pemerasan, prostitusi, narkoba, korupsi dan lain-lain seperti itu ingin dihindarkan. Oleh karenanya providernya wajib lapor, bukan ibu yang wajib lapor. Kalau beli properti wajib lapor 500 juta cash. Di dalam undang-undang dikatakan begini, mereka yang mengeluarkan uang cash tunai. Kalau bapak membeli KPR enggak ya? Membeli kredit pemilikan rumah enggak? Kalau bapak membawa uang cash di keteng begini satu hari 500 juta, saya wajib melaporkan. Kalau saya yang punya properti, wajib melaporkan. Pertanyaannya sekarang, Pak, kalau hari ini 499 juta, Pak, 1 Januari besok kan nggak wajib lapor. Menurut ketentuan undang-undang, PPATK bilang begini, nggak bisa. Pokoknya orang yang beli properti harganya 500 juta, bukan hari ini saya stop 5 juta, harganya 500 juta, dan dibeli tidak dalam KPR, lapor. Meskipun 500 juta itu dibayar 100, bulan depan 100 lagi gitu, nggak beli. Pokoknya harga jualnya 600, lapor. Kapan lapornya? Pada saat sudah 500 lunas atau waktu masih 50 juta dibayar sekarang? Mereka itu belum punya mekanisme seperti itu. Kan bisa aja saya pergi ke toko emas, datang, beli emas 50 juta, kemudian nanti sisanya 6 bulan lagi lah, gitu misalnya. Apakah itu harus lapor di saat pertama atau enggak? Belum ada, karena undang-undang itu belum ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan juga. Jadi hanya sekedar info ya, mari bapak sekalian. Nah sekarang sudah berlaku Pak itu mulai 2 bulan lalu, ya. Kemudian kita mengenal uang bijak yang dikelola secara bijak. Ada beberapa elemennya. Yang pertama itu seimbang Pak. Bapak sudah memahami itu pengeluaran penerimaannya maksudnya, bukan pengeluaran dan pengeluaran. Yang kedua wajar, mengeluarkan dengan pantas jumlah dan waktunya. Wajar. Nah ini yang dikejar oleh Pak, oleh PPATK, oleh Undang-Undang Anti Pencucian Uang itu. Kalau ibu biasanya transaksinya 5 juta, tiba-tiba 2 miliar, wah ada apa? Nah itu mereka akan menganggap tidak wajar. Gak apa-apa, bukan serta-merta kemudian bahwa menjadi suspek, tidak. Tetapi bisa dianggap transaksi mencurigakan ketika dijelaskan beres, yang masalah sumbernya dari mana, yang masalah. Jadi itu tidak menimbulkan orang tiba-tiba berpikir menjadi orang kriminal, tidak. Hanya mereka itu berjaga-jaga, mengkhawatirkan diperoleh dari uang yang tidak halal. Yang ketiga, terancaman. Pembelanjaan uang Pak, Bapak wajib hukumnya untuk berpikir ketika belanjaan sekarang, berpikir apa yang akan diperoleh azas manfaatnya apa, dengan menghitung apa kemungkinan terburuk dari membelanjakan itu sekarang, atau apa baiknya saya membelanjakan bulan depan saja. Jadi dalam konteks manajemen uang itu yang Bapak harus lakukan. Dan keempat, terakhir, Bapak harus berpikir manajemen uang itu yang bijaksana dilakukan adalah mereka melakukannya dengan pantas, yaitu mengambil sejumlah yang diperlukan saja dan tidak menggunakan secara semena-mena. Karena uang itu sekarang di zaman modern sudah menjadi idiom kehidupan kita. Kualitas hidup diukur dari uang, terpaksa Pak. Termasuk orang yang tidak membutuhkan uang sekalipun, kualitas hidup itu tetap diukur dari uang. Setahu saya tidak ada orang yang tidak bisa lagi hidup sekarang tanpa uang. Dalam pengertian sebagai nilai tukar ya, karena banyak kehidupan butuh garam saja pakai uang. Kalau dulu kan barter, orang Papua itu pakai singkong, tukar sama garam selesai. Orang Jawa itu juga begitu dulu, orang-orang lama.
Bahkan saat-saat terakhir Papua masih sempat ketika kita sudah masuk dunia modern, Papua masih sempat tukar-tukar ikan, tukar sama gula, gitu. Gak butuh duit memang. Tapi sekarang sudah bisa lagi mereka. Sudah masuk ke manajemen uang karena pasar sudah terbentuk. Pasar dalam pengertian kita nih orang-orang modern. Jadi sudah hilang konsep barter itu. Sesekali dua dilakukan, tapi dalam korporasi Pak. Ya seperti pesawat terbang itu kemarin saya bilang. Pesawat terbang itu bersama beras ketan. Sesekali. Ya. Pakem dasarnya, Bapak Ibu sekalian, sederhananya adalah begini. Bahwa modal itu, modal ketika kita bicara bisnis, entrepreneurship, orang bicara modal, karena modalnya, kalau modalnya itu sebetulnya terdiri dari dua Pak, kekayaan dan hutang. Kekayaan itu equity, milik sendiri, punya saya. Dan yang satunya punya uang. Jadi modal itu tidak serta-merta harus menjadi miliknya sendiri, tetapi bisa proporsi. Apakah hutangnya 90%? Itu soal lain. Pokoknya adalah kumpulan dari dua antara kekayaan dan hutang. Jadi kalau ngitung aset, return on aset atau itu adalah net income-nya dibagi total aset. Nggak peduli asetnya itu adalah aset berasal dari hutang atau milik sendiri. Kalau ingin mengukur kemampuan sendiri namanya return on equity. Diproporsikan dengan uang sendirinya, gitu ya, dari net income-nya. Gitu. Ya, pakem dasarnya seperti sederhananya itu. Mengelola aset, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara mengelola aset, Bapak Ibu sekalian, ada dua asas namanya. Pertama, Bapak harus prudent. Makanya prudential itu berhati-hati. Prudent, hati-hati. Lakukan dengan hati-hati. Pak nekat, ya nekat. Tapi paling nekatnya hati-hati. Ada nekat kok hati-hati, ya ada kita itu. Kalau orang nekatnya nggak hati-hati, itu terlalu ngambil risiko banyak. Kemudian mengelola aset itu uang yang Bapak miliki 50 juta, 300 juta, 600 juta, 10 miliar itu harus menjadi hanya leverage Pak, daya ungkit, menjadikan ide bisnis Bapak itu terrealisasi. Jadi uang itu menjadi daya ungkit. Modal tadi itu modal, maaf bukan uang, modal menjadi daya ungkit. Kalau itu tidak menjadi daya ungkit, Bapak salah melakukan investasi, jangan masuk karena salah. Kenapa? Itu dianggap sebagai apa namanya? Kemasukan yang berikutnya supaya saya lebih bisa menjelaskan. Seperti ini Pak. Kayak lever itu, lever apa sih Pak? Bahasa Indonesia apa? Tongkat ya apa? Pokoknya batang panjang, apapun bentuk dari besi atau apa. Sampai Archimedes bilang begini, itu Archimedes itu lahir sebelum zaman Kristus Pak. Kalau salah 200 tahun sebelum Kristus ya, 200 tahun sebelum Kristus lahir. Dia sudah beri saya tongkat yang demikian panjangnya, dan saya akan mencari tengahnya itu, tempatnya naruh kita itu, maka bola dunia ini akan bisa saya pindahkan. Saking kuatnya leverage itu, mungkin itu kiasan Pak, tentu saja kiasan, karena semakin panjang yang namanya lever itu dan fulcrumnya semakin besar, maka apapun bisa dipindahkan Pak. Nah jadi potensi yang terbentuk ternyata dari leverage itu ternyata bukan hanya uang Pak. Nah kita di sini belajar bahwa untuk mencapai the $1 million dream, misalnya semuanya uang, tidak serta-merta uang makan uang ternyata. Apa? Banyak lagi yang lain Pak. Kita sepakat di buku bawah ada itu kan. Ada tim, adanya mentoring kalau Bapak misalnya tidak tahu bagaimana memulainya atau mengelolanya. Ada namanya konsultasi segala macam. Kemudian ada network dan ada sistem. Bapak tadi tools segala macam termasuk Bapak kemarin ketika bikin UD Cemerlang itu, ya apa namanya UD dunia bahan bangunan. Bapak itu sampai detail, yang ini segala macam. Apa saja yang akan menjadi isian di toko Bapak itu ya, sampai kayak gitu. Padahal itu menjadi the power of leverage. The power of leverage is not necessarily in line with the capital you have, with assets. Jadi
Kesimpulan dari ungkapan ini dan sebelum-sebelumnya satu hal, yaitu jangan pernah melihat bisnis equal dengan adanya duit besar. Itu Pak yang salah. Jadi Bapak jangan selalu mengatakan nggak ada duit, nggak bisa bisnis. Salah Pak. Karena uang hanya sebagai salah satu dari fungsi leverage itu. Ada banyak lain, network. Kalau Bapak punya network, punya banyak konco, teman, itu mereka bisa membiayai Bapak, memodali, karena konsep bisnisnya dari Bapak. Tapi kan kita sependapat yang itu kan. Ya, jadi jangan takut dengan tidak ada modal, jangan takut dengan modal yang Bapak mau bikin airline cuma 10 miliar mungkin ketelan. Fine, tapi 10 miliar Bapak lihat besarnya aja. Oke, Bapak punya nggak bisa bikin hangar katanya kan, nggak bisa bikin. Masa Bapak punya airline mau punya airport sendiri kan enggak. You know, Bapak sudah tahu. Bapak akan bisa kantor, sewa pesawat, segala macam. Nanti Bapak tinggal pilih mana yang itu dan menjadi leverage saja itu. Karena nanti mungkin bisnis Bapak menjadi bukan 10 miliar, tapi mungkin 200 miliar kapitalisasinya. Why not? Itu bisa sekali ya. Bisa sekali. Tetapi ada bagian-bagian pekerjaan, elemen-elemen pekerjaan Bapak Ibu sekalian yang memang kadang-kadang itu tidak menimbulkan leverage besar. Berarti bagian pekerjaan itu yang salah jenis pekerjaan itu. Contohnya misalnya, apakah pisang goreng itu menimbulkan leverage besar? Enggak. Enggak menimbulkan. Bapak nggak perlu network, nggak perlu tools, macam-macam yang terlalu canggih-canggih itu. Enggak menimbulkan memang. Ada. Tetapi ada yang hanya initial. Sampai kan sapi itu juga bisa menjadi initial. Ketika Bapak punya uang 1 miliar, pikiran Bapak itu kan hanya menggunakan uang 1 miliar itu saja, mendatangkan sapi dari Sulawesi, sehingga menimbulkan potensi internal. Bapak nggak pikir leverage-nya, yaitu kenapa nggak sapi ini di luar peternakan saya berikan kepada penduduk sebagai plasma? Why not? Itu misalnya. Atau Bapak dengan punya peternakan 1 hektar, Bapak sudah gaya tuh dipasangin pelang, berondong, ya kan? Direktur utama ada, direktur apa Bapak direktur apa? Litbang juga ada, Bapak bayangin. Sapi itu diteliti dan dikembangkan di kukunya, dikasih pitex, ya kan? Jangan coba manikur, pedikur ya. Litbang kan kerjanya gitu. Ya tadi cepat lapar Pak. Dikasih lipstick, itu litbang itu. Sulit berkembang. Ya kemudian kenapa nggak menggunakan itu? Bapak punya ladang pertanian, datang ke koperasi, datang ke bank, datang ke mana, menjadi itu sebagai leverage, sebagai daya mungkin untuk mendapatkan potensi bisnis yang jauh lebih besar lagi. Sekarang kita sudah tahu bahwa itu bisa. Jadi tidak berpikir hanya kepada satu potensi yang saya punya saja, that's all. Wis mati rugi untung ekonomi, dia juga bisa membangun leverage baru. Saya pikir sapi itu visible bahwa mesti jalanin benar. Sapi itu. untuk Ya. Nah, susahnya itu nanti tinggal mikir. Kebanyakan susahnya Bapak sudah pengalaman. Nah, susah pilih. Oh, susah milih sapi. Oh, ya kita promosional Pak, Ya. promosional kita. dipikir ya nggak susahnya ya. Iya. Iya, Atau yang susah jadi konsultannya dong. Jadi Ya. sudah tahu duluan sebelum Bapak yang pernah susah Bapak lakukan di-eliminate di sana. Kan saya bilang kemarin energi dari persoalan itu diserap, yakin. Sehingga nggak akan lagi timbul persoalan. Pikir persoalan orang lain ya. Kenapa? nanti saya telitinya Pak itu. Setuju. Tapi Tapi jangan mendengar pendapat beliau Pak. Oh iya. Karena beliau kan sudah punya pengalaman susahnya itu. Kemarin kan kasih tahu. Iya. Jadi kan saya bilang kemarin berkawan dengan itu masalah. Ya berkawan dengan risiko. Susah, gini. Cerita kena di sini. Tantangan sini ya. Banjir. Tak bayar susahmu itu, ya kan?
Ini gini nggak bisa, ini nggak bisa. Oke, jam $100 konsultasi. Bapak konsultan $100 per jam. Nah, gratis lagi, mereka mau bisnis kok. Ekspor produk lain, Pak, misalkan susu lah disebutnya. Oh, jadi bapak konsultan juga lah kalau gitu. Kulit, ya, kulit sapi. Saya suruh beli konsepnya. Wah, bapak udah konsep. Network sudah banyak. Ini yang besar-besar dulu dah. Good. Itu kalau seminggu dipukulin cuma satu sapi aja, videonya masih 2.000. Khusus sapi toh. Ya. The power of leverage itu menyangkut perencanaan, aduh, namanya. Takaran bisnisnya, seberapa besar bapak akan masuk di elemen bisnis itu? Ada non-social cost yang dihitung, bisnis plan yang pernah sampai kemudian kegagalan juga diukur pak. Kegagalan itu harus dipikirin. Bukan gagal piye, tapi terukur kegagalan. Kemudian ini yang paling ditakuti orang pak, membuat statistika sederhana. Saya nggak mau statistik yang aneh-aneh itu. Mau masuk pasar, mau lawan market research gitu. Segala macam, metodenya itu stratified random sampling, enggak, saya nggak akan kesana pak. Karena kalau kita bicara mulai begitu, nggak usah terlalu canggih-canggih, meskipun nggak dilarang. Bicara statistikal sederhana itu hanya mengenali pasar. Kalau saya melihatnya itu, mengenali potensi internalnya, mengenali potensi dari pesaingnya. Pesaing saya ada 3, saya sendiri berarti 4. Harusnya saya market share-nya 1/4. Kira-kira statistik sederhananya begitu kan melihatnya. Kalau ada 4 cuci mobil di Bontang ini, berarti saya 1/4-nya. Kalau potensi income-nya 100 juta, bisnis ini beredar begitu, mestinya saya dapat 25. Itu statistika sederhana. Ini sekian kan gitu. Statistika sederhana. Itu paling ditakuti orang, padahal itu menjadi entry bagi pengambilan keputusan. Penting pak dalam bisnis. Saya pikir di sini juga begitu kan, di KPA juga dilakukan research and development-nya. Berapa jumlah campuran, saya nggak ngerti lah, gas alam yang dicampur dengan hidrogen dan segala macam pada campuran yang keberapa. Kalau musim dingin, musim lagi laut itu nggak tahu ya. Ada yang ada di bagian itu kan, yang gitu kan. Prosesnya, ibu lawan itu juga ya, mencari mencari kombinasi yang terbaik, gitu kan? Atau gimana? Gitu ya. Karena gas alam yang keluar kan kok kualitasnya lain-lain ya, tidak selalu sama. Kira-kira gitu. Secara awam saya minta maaf. Nggak terlalu dalam memahami itu, tapi minimal kan pasti ada yang secara statistikal itu dianalisa. Statistikal ya, iya. Kalau banyakkan merahnya tambahin hijau gitu ya, banyakkan kuning tambahin merah gitu. Mudahnya gitu betul. Kemudian yang terakhir bahwa leverage itu pikiran bapak seperti bapak awal bilang, bapak kalau nggak salah bilang ekspansi. Sustainability membangun ekspansi. Pertama, bisnis itu harus profitable. Nomor 1 itu pak. Bisnis kalau nggak profit itu bukan bisnis, namanya sosial. Bikin saja yayasan sosial apa, amal itu ya, nggak usah profit kalau itu. Kalau pertama kali bisnis harus pikir profit pak. Soal orientasinya, filosofinya itu membantu masyarakat. Sepanjang itu namanya bisnis harus profit. Karena profit menyatakan bahwa perusahaan itu sehat. Kalau sehat, kemudian sustain, bertahan. Kalau sudah sustain, berpikir mengenai ekspansi. Gitu. Jadi pikirannya itu sederhananya kan begitu pak. Oke? Yes. Dari ekspansi itu misalkan bisnis kita. Retirement plan yang dalam keadaan biasa dikasih juga pak. Di kami, di grup saya itu ada retirement plan orang yang berpensiun dengan cara normal di usia 25 tahun, masuk di ulang tahun 56, langsung dapat pensiun secara organik, ya secara pekerja tetapnya. Setelah itu dia di pekerjaan lain soal lain.
Pada saat itu perusahaan punya di dalam ketentuan perusahaan ada ini, ada itu, ada ini, ada itu segala macam. Itu yang pension yang biasa, ya normal. Itu dibahas dalam compensation and benefit ya, enggak ya? Compensation ada, benefit hidup. Yang benefit biasanya untuk yang bekerja yang sedang, iya. Kalau yang punya ilmu, ya Pak. Dikecilkan aja. Ini entrepreneur lagi. Ya Pak. Saya hukumnya entrepreneur itu sama dengan kantor, kemudian domisi. Kan biasanya, ini kalau maaf aja ya, kalau ada CRS, kemudian kalau orang kita orang Padang, nah ini usaha pasti bagus. Orang Jawa Ya, kantor bangkrut. ada nggak?